katsira. Lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya rafa'illahu lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Dan pagi ini kita alhamdulillah telah menerima nikmat kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti Zoom Al-Sani setiap ba'da subuh. Sebagaimana biasa kita membahas Al-Quran secara gramatika, satu ayat demi satu ayat di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita didampingi oleh Ibu Adrias Linda. Kita membahas surah Az-Zumar ayat 74. Kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalul hamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa awrasnal ardh wa awrasnal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasa fa ni'ma ajrul alamin. Shadaqallahul azim. Mereka berkata, alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Yaitu janjinya wa awrasnal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasa, dan mewariskan bumi di akhirat, ya, pada kami, ya, sehingga dapat menempati surga sesuai yang kami kehendaki. Nikma ajrul alamin. Surga itu adalah sebaik-baik nikmat, ya, sebaik-baik nikmat atau balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Az-Zumar 74. Kita kembali kepada alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Mengapa mereka memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka digiring ke surga. Nah, maka kita perhatikan Az-Zumar ayat 73. Ininya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Nah, dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, diantar ke surga secara berombongan. Hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, di depan surga, maka pintunya dibukalah di situ. Pintu langsung terbuka. Kemudian dilanjutkan wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para penjaga surga berkata kepada mereka, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah atas kalian. Berbahagia kalian, maka masuklah di dalamnya, ya, tinggallah untuk selama-lamanya. Maka itu dibenarkan dengan ayat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, katakanlah sadaqallah Muhammad. Katakanlah Muhammad maha benar Allah dalam firman-Nya, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus, wa kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah termasuk orang yang musyrik. Maka disebutkan dengan walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Ali Imran ayat 122 al-ayah, sungguh benar, sungguh Allah benar-benar memenuhi janjinya kepada kalian. Dijelaskan juga dengan kebenaran tadi surah Al-Ahzab ayat 22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab
qalu haza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqa wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Itu dikatakan walima ro'al mu'minun al ahzabi qalu, ketika orang mukmin melihat golongan-golongan bersekutu, mereka berkata, haza ma wa'adana haza ma wa'adallah adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Imana wa taslima. Hal itu justru menambah keimanan mereka dan keislaman mereka. Yang janjikan Allah dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu adalah kemenangan setelah mengalami kesukaran. Itulah salah satunya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 47, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yasta'jilunaka bil azabi walan yuhlifallahu wa'dah. Inna yauman inda rabbikal ka alfi sanatim mimma ta'udun. Di sini mengatakan kaum musyrikin, wa yasta'jilunaka bil azabi wa la yuhlifallahu wa'dahu. Itu kaum muslimin berkata Mekah meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Maka di situ wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maka itulah janji, jangan diminta segerakan azab. Itu yang perlu dikatakan. Cuma janji Allah itu pasti terjadi. Dalam surah Ar-Rum ayat 30, surah 30 ayat 6 Allah berfirman, wa'dallahi la yuhlifullahu wahdahu walakin aksaran nasi la ya'lamun. Wa'dallahi, itulah janji Allah, la yuhlifullahu wahdahu walakin aksaran nasi la ya'lamun. Allah tidak akan memelahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kita kembali kepada Az-Zumar 74, yaitu wa aurasnal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Maka Allah mewariskan bumi ini di akhirat nanti kepada kami, sehingga dapat menempati surga sesuai dengan keinginan kami atau kehendak kami. Maka dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 27, Allah berfirman tentang warisan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aurasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardallam tatauha wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Di satu dikatakan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah, harta benda mereka, dan mereka tanah mereka belum diinjak. Wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap sesuatu. Maksud tanah yang belum diinjak adalah tanah yang belum dimasuki oleh tentera kaum muslimin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman, walaqad katabana fir zuburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas solihin. Sungguh kami tuliskan dalam Zabur yang telah tertulis di dalam Az-Zikir atau Lauh Mahfuz, apa tulisnya, bumi ini akan diwariskan oleh hamba-hambanya, hamba-hambaku yang soleh. Nah, kemudian kita kembali kepada surah Az-Zumar ayat orang saleh itu balasannya. Az-Zumar 73 Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, mereka kepada Tuhannya
mereka bertakwa kepada Tuhannya akan digiring atau diantar ke surga secara berombongan. Apabila mereka sampai di sana, di depan pintunya telah terbuka. Maka dikatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum padhuluha kholidin. Maka salamun itu keselamatan dicurahkan kepada kalian, maka berbahagialah, masuklah ke dalamnya dan tinggallah selama-lamanya. Nah, akibat itu dia mengatakan, wa qala alhamdulillahi allazi khalaqnahu wa awrasnal arda tabawwa'u minal jannati haitsu nasa wa ni'ma ajrul alamin. Itu dikatakan segala puji bagi Allah yang memenuhi janjinya mewariskan bumi dan akhirat kepada kami sehingga dapat menempatkan surga sesuai dengan kehendak kami. Maka itulah dikatakan surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang orang yang meminta, orang-orang yang beramal saleh. Nah, itu yang maka dia memuji Allah bagi orang yang selamat itu karena surga itu tempat yang sebaik-baiknya. Semua kepengen masuk surga. Itu yang kita perhatikan, maka berusahalah menjadi manusia sebaik-baiknya akan menempati surga. Kemudian meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian surah Al-Imran 173 menjelaskan bahwa mereka berdoa itu Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu birabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar dan orang menyuruh kepada keimanan, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Kemudian, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuslah kesalahan-kesalahan kami, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, di dalam surga itu tidak ada rasa dendam dan rasa di dalam dada mereka. Dalam surah Al-A'raf ayat 43 Allah berfirman, wa naza'na ma fisudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar wa qulul hamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Itu katakan kami mencabut rasa dendam di dalam dada mereka di dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di bawah mereka itu sungai-sungai. Mereka berkata, Alhamdulillahillazi hadana. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kami ke jalan ini, jalan surga. Wa kana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki. Sungguh katanya Rasul itu telah datang membawa kebenaran, maka kami disuruhkan kepada mereka, itulah jalan yang diwariskan kepadamu karena apa kamu selalu karena selalu yang apa yang dulu kamu selalu kerjakan, hingga rasa sedih hilang dalam hati mereka karena mereka ditempati dalam surga. Maka mereka mengucapkan wa qalul hamdulillahillazi ashaba annal hazan. Inna Rabbana la'afurun syakur. Mereka berkata, segala puji bagi Allah telah menghilangkan rasa sedih dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Fatir ayat 34. Kemudian ayat 35-nya mengatakan, Allazi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha ghadabun wa la yamassuha fiha lughub. Di situ dikatakan dia menempatkan kami di tempat yang kekal, yaitu surga dengan kurnia. Di dalamnya kami tidak terasa lesu dan tidak pula lelah, ya, tidak merasa lesu dan tidak merasa lelah.
Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 43 Allah berfirman, tadi sudah dikatakan bahwa kami mencabut rasa dendam dalam hati, dalam dada mereka, di surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka berkata segala puji bagi Allah, bagi Allah katanya alhamdulillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah, itu kami mendapat petunjuk ya, dengan karena sekiranya tidak kami dapat petunjuk maka kami tidak akan masuk surga. Itulah yang dikatakan. Oleh karena itu Rasul Tuhan itu telah datang membawa kebenaran, disuruhkannya kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena selalu kamu kerjakan. Nah, bagi mereka yang durhaka terhadap Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, maka mereka ditempatkan di neraka. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 14, Allah berfirman, "Waman ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu nar khalidan fiha walahu azabun muhin." Maka di situ siapa saja mendurkai Allah dan Rasulnya, melanggar batas ketentuannya, maka niscaya dia dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka, api neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Kalimat akhirnya itu ditutup dengan walahu azabum muhin, baginya tunggal, itu tunggal, baginya azab yang menghinakan. Jadi kedurhakaan dilakukan oleh siap orang, maka dia akan dihinakan, akan dihazab dan dihinakan. Kemudian demikian itulah panikma ajrul alamin amilin. Surga adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Nah, kita orang yang dikatakan menang itu, dikatakan orang sukses itu adalah paling sukses, tidak ada yang di atas itu lagi, adalah orang yang ditempatkan di dalam surga yang kekal di dalamnya seperti yang dijelaskan oleh ayat-ayat ini. Nah, harapan kita semua, kita menempati apa yang dijanjikan Allah itu. Janji Allah pasti, tapi dengan syarat kita juga harus memenuhi apa yang diminta oleh Allah. Apa itu? Beramallah dengan apa yang diserahkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak melakukan kesirikan dan banyak lagi. Nah, oleh karena itu maka kita pelajarilah petunjuk daripada Allah itu. Petunjuk Allah adalah Al-Quran. Kemudian penjelasannya adalah sunnah. Maka penjelasan lebih lanjut adalah perilaku daripada para sahabat terhadap ayat-ayat itu. Mau tidak mau, kita harus istiqomah dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari gramatika, bahasa Arabnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah induk bahasa Arab, itu sumber daripada bahasa Arab itu sendiri, maka kita memahaminya harus bahasa Arab. Bagi orang yang memusuhi bahasa Arab, berarti dia termasuk orang yang tahulah kita nyebutnya bagaimana mereka ditetapkan kepada mereka. Itulah yang perlu, itu bagi kita yang penting kita tetap istiqomah di dalam mempelajari. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, alhamdulillah atas apa yang kita peroleh pagi ini merupakan nikmat yang cukup besar. Maka kita atas kesalahan kami mohon ampun, kami mohon maaf kepada yang banyak, dan kepada Allah kami minta ampun. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.